dari ini si Mustafa Kamal apa nih baru masuk jam segini? Pulang baru masuk. Mana Mustafa Kamal? Udah sekian, terima kasih baru masuk dia. Mana Mustafa Kamal? Mana batang hidungnya? Aktifkan kamera dulu. Mana si Mustafa Kamal? Mukanya mau saya lihat. Belum kenal lagi. Jangan lupa. Iya, tunjukkan batang hidung dulu. Udah, Pak. Ini malah saya yang ini ya, lagi screen saya nggak full screen ya. Kenapa telat? Telat bangun? Saya sinyal, Pak. Di mana nih? Ini di warkop, Pak. Emang Di ada rumah sinyal di agak mana? kurang bagus jaringan. Hah? Emang di mana? Tinggalnya di kandang, Pak. Kandang apa? Belancurung D2, Pak. Di kandang nggak ada itu, nggak ada sinyal. Di rumah kemana yang jelek? Agak kurang bagus jaringan, Pak. Kenapa nggak dari awal langsung cari jaringan? Kenapa? Kenapa nggak cari jaringan dari awal? Udah tahu tinggal di kandang. Nggak, biasanya bagus jaringan, Pak. Kan tadi pagi jelek. Oh gitu. Tidak ada alasan sekarang. Nggak, Pak. Kalau alasan mau pandiri Nggak apa-apa, tapi kan penting ini keaktifan. Saya juga nggak lihat asli kan langsung belum ketemu, tapi penting untuk adik-adik semuanya untuk disiplin masuk, apalagi Zoom kan nggak ada alasan lambat datang, tahu kita semua akal-akalnya udah tahu semua, belum kalian bilang lagi udah tahu. Yang malas tuh kelihatan nanti, jadi jangan tunjukkan malasnya ya. Ya, Pak. Kita harus semangat lah kalau belajar. Kalau saya fair-fair aja, tapi nilainya tetap objektif gitu. Jadi keaktifan di kelas itu penting supaya kita mungkin ilmu lebih banyak lagi dari kalian. Bagi sebagian yang udah mau membaca lebih banyak lagi, kita saling sharing aja nggak apa-apa. Di zaman milenial ini nggak bisa kita dosen tuh yang paling hebat. Nah, belum tentu. Jadi kalian yang lebih banyak menguasai. Sebelum masuk sini udah baca dulu semua literatur misalnya. Udah nanti tinggal saya suruh ngajar aja. Jadi asisten dosen. Jadi bisa aja kita diskusi, kita bangun komunikasi sehingga saling sharing. Ya. Itu udah sekian dan terima kasih itu sudah saya stop share. Ini yang hadir akhirnya 17 orang ya. Satu lagi malah si Rizky Maulana yang nggak hadir ya. Kenapa dia? Karena merasa dia ketua kelas. Kerja mungkin ya, Pak. Hah? Kerja mungkin. Oh kerja. Oh dia sebagai apa memang? Kerja di mana? Di kantor DPRK, Pak. Oh. Jadi kalau bikin malam udah nggak bisa, pagi udah nggak bisa buka mata ya. Oke baik. Makanya hari ini saya tunjuk Muhammad Andi Saputra sebagai komite kalian semua untuk mata kuliah saya ya khususnya ya
saya komunikasi dengan Andi terkait dengan teman-teman, tolong di rekam dan di screenshot atau apa mau dijadikan sebagai ini. Nanti kirim di WA ya, kirim di grup ya, Andi ya. Halo Andi. Nanti kirim di grup supaya kita tahu yang hadir dan yang tidak hadir. Di grup sudah ada semua kan? Kita kan nggak rame nih, cuma 18 orang. Cuma saya terus terang, kalau di sini memang susah mengenal wajahnya satu-satu. Kalau ketemu besok di pasar juga nggak ingat kali. Kalau ada ketemu di mana juga nggak ingat, karena memang nggak ada pertemuan langsung. Tapi nanti kita upayakanlah selama masa kuliah ini mungkin ada waktu-waktu yang kita bisa bertemu bersama nanti. Emang sekarang lu semua masih ini, masih PPKM? Udah habis, Pak. Hah? Nggak lagi ditahan-tahan untuk pergi? Nggak ada. Oh gitu. Posnya apa? Cuma nggak dijaga lagi. Kalian ikut? Kalau lihat muka-muka pengecut kayaknya nggak berani. Ikut sebarin video aja, Pak. Ya kalau lihat mukanya pengecut nih, nggak berani nih. Mahasiswa harus kritis kan? Ikut nanti udah ada kami kumpul tuh. Harus kritis. Ya nggak apa-apa kan, memang ada risikonya, ada konsekuensinya. Yang penting berdiri di atas kebenaran, idealisme, kan itu mahasiswa yang perjuangkan. Ya batas akhir kekuatan bangsa ini ya di mahasiswa. Kalau mahasiswanya cuek, nggak open, orang kampung mana tahu apa-apa. Mahasiswa banyak referensi, banyak tempat bertanya, banyak tempat berdiskusi. Kalian bisa gabung rame-rame, ini apa harus kita lakukan gitu. Ya masing-masing kan punya pemikiran, punya kontribusi yang terbaik apa ini. Ini masalahnya apa, dikupas, didiskusikan. Apalagi ada organisasi kan? Kalian ada masuk organisasi nggak? Organisasinya ada, Pak. Belum jelas. Belum jalan? Belum jelas, Pak. Kalau bisa ini, kalau bisa jalan, karena kalau di kuliahan kita nggak banyak dapat. Yang banyak dapat justru di organisasi itu, kebersamaan di situ dan banyak diskusi-diskusi yang kita munculkan yang memperkaya itu, pengayaan terhadap ilmu pengetahuan kadang-kadang di sana. Termasuk kepekaan sosial itu adanya di organisasi. Kalau nggak susah kita. Kalau ini kan normatif ya. Baik adik sekalian, untuk pertemuan pertama hari ini mungkin saya tidak terlalu panjang ya, karena memang intinya perkenalan dan juga memperkenalkan mata kuliah. Jadi kita saling kenal, kemudian berkenalan mata kuliah dasar pertama tadi mulai definisi ilmu ekonomi. Udah tahu ya definisi ilmu ekonomi yang udah pelajari kan? Jadi inti darinya adalah untuk keseimbangan antara sumber daya yang terbatas dengan keinginan manusia atau kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas. Kalau secara syariah ekonominya nggak kayak gitu dia, kebutuhan manusia dibatasi. Betul kan? Kalau syariah dibatasi nggak kebutuhan manusia? Dibatasi. Ada yang namanya puasa, ada. Itu kan membatasi kebutuhan, membatasi keinginan. Jadi keinginan manusia kalau dalam Islam tuh dibatasi pada dengan aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah. Jadi insya Allah pembatasan itu sudah diukur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan itu sehat buat kita. Kalau puasa kan sehat ya. Kata Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Jadi dibatasi malah sehat lagi dampaknya. Nah, jadi contoh-contoh kalau dalam Islam kita dibatasi. Harta dibatasi,
Ada harta sekian kita harus wajib mengeluarkan zakat misalnya. Nah, itu juga pembatasan-pembatasan dibatasi. Jadi tidak boleh memiliki sendiri tanpa ada pembagi. Kemudian ada infak, ada sedekah, sehingga makin banyak berinfak, bagaimana bersedekah itu makin bagus. Nah gitu. Jadi itu yang bagian-bagian pembatasan untuk pemerataan di dalam Islam. Dan juga mengendalikan hawa nafsu. Kalian sering nggak dengar dalam agama kita mengendalikan hawa nafsu? Sering, Pak. Tidak serakah. Nah, itu semuanya adalah proses pengendalian-pengendalian yang dilakukan oleh Islam, mengendalikan kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas menjadi dibatasi sesuai dengan hukum-hukum Allah dan Rasul. Jadi berbeda dia kalau ekonomi umum dengan ekonomi syariah. Nah, kalau syariah itu nggak boleh ngambil hutan sesukanya, ngambil ikan sampai yang kecil-kecil itu nggak boleh, emang diatur. Jadi dibatasi kita. Nah, beda dengan ekonomi umum, dengan modal sekecil-kecilnya dapat untung Juga besar-besar. sebesar-besarnya gitu. Nah, tapi kalau di dalam ekonomi syariah itu nggak boleh. Ada batasan-batasan yang kita dibolehkan, ada yang nggak dibolehkan. Nah, itu berbeda sedikit dengan ekonomi umum dan ekonomi syariah. Kalian harus tahu hidup di negeri syariah, harus tahu. Ada mata kuliah ekonomi syariah? Ada, Pak. Pengantar ekonomi Islam ya? Ada. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya semuanya hari ini. Mungkin kita tidak full sampai jam 10 karena pertama ini pertemuan pertama, dan yang kedua juga memang di Zoom ini memang kadang-kadang kita tidak terlalu full belajarnya, tapi nanti ada tugas-tugas yang diberikan untuk mahasiswa aktif dalam mencari ilmu. Ya, karena memang sekarang cari ilmu bisa sendiri, nggak ada dosen-dosen hebat juga ada di Google kan, ada di YouTube. Terus saja gali, dan nanti kita akan lihat nanti yang paling mau belajar itu akan kelihatan bahwa dia menguasai dan dia akan unggul di kelasnya. Ya, demikian ya, Andi dan teman-teman. Hah, siapa? Oh, itu si Rizky ya? Nih. Ini udah 18 si Rizky. Mana kita lihat batang hidung Rizky dulu. Delapan belas orang semua kan? Daliana berarti 19. Saya katanya 18. Kan itu Bapak itu, Pak. 19. Novan kemana mukanya? Ini mau foto bareng Novan. Rizky Maulana mana? Pak, hadir. Kena batang hidungnya agak kelihatan tuh. Gelap. Jangan digelapin. Dapat pasangan tadi, Pak. Ya? Ya, Pak. Oh, berkumis dia. Udah berkumis, Pak. Security boleh berkumis? Nggak boleh, Pak. Cuman belum masuk piket. Kenapa masuknya udah habis? Jadi, Pak, ketimperan, Pak. Tugas sampai malam. Ya, Pak. Ketiduran. Kerja dari malam, Pak. Kok mukanya ada hilang lagi? Jangan kayak gitulah, kok disembunyikan mukanya. Belum cuci muka kayaknya, Pak. Enggak, Pak. Belum Itu di kamar mandi itu. Kok namanya kamar mandi? apa-apa tadi, Pak.